Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak Bu Helda pada hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah di video pembelajaran hari ini seperti biasa Bu Helda akan menjelaskan video pembelajaran tentang materi bahasa Sunda ya. Tentunya materi bahasa Sundanya adalah materi bahasa Sunda yang baru yang akan kalian pelajari hari ini dengan Bu Helda. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Di video pembelajaran hari ini, insya Allah Bu Helda akan menjelaskan mengenai ragam bahasa hormat ya. Ragam bahasa hormat atau ragam bahasa lemes atau undak-unduk bahasa. Nah, tujuannya adalah pertama kalian harus paham apa itu ragam bahasa hormat. Nah, yang berikutnya adalah kita akan pelajari atau menganalisis kalimat yang menggunakan ragam bahasa hormat ya. Mari kita mulai dengan kalian belajar apa itu ragam bahasa hormat. Nah, ragam bahasa hormat atau undak-unduk bahasa ya. Apa yang maksud dengan ragam bahasa hormat? Ragam bahasa hormat adalah aturan atau tata krama berbahasa ketika bercerita, ketika melakukan cerita, ketika kita ngobrol ya, menggunakan aturannya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda, ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, ada caranya. Ketika kita berbicara dengan yang lebih muda, ada caranya. Ada bahasa-bahasa yang harus digunakan dan ada bahasa-bahasa yang tidak perlu digunakan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika kita belajar, ketika kita belajar bahasa hormat atau bahasa lemes, supaya apa yang kita sampaikan merenah dan enak, atau supaya enak didengarnya ya. Enak didengarnya oleh yang mendengarkan, enak didengarnya oleh yang memperhatikan kita ketika kita berbicara. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan bahasa. Sebelum diajar merubah sebuah kalimat, kita harus hafal terlebih dahulu ragam bahasa hormat itu apa saja. Nah, undak-unduk bahasa, ragam bahasa hormat ini ya bisa digunakan untuk diri sendiri, untuk ke orang lain, untuk ke seumuran, atau untuk orang yang lebih tua ya. Dalam ragam bahasa hormat atau dalam undak-unduk bahasa ada bahasa kasar atau bahasa loma ya. Bahasa kasar atau biasanya digunakan dengan orang yang akrab. Yang kedua adalah ragam bahasa lemes ya, bahasa lemes atau bahasa hormat ya. Ada hormat untuk diri sendiri, ada hormat untuk orang lain. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah ragam bahasa hormat. Sekarang kalian perhatikan tabel ya, tabel yang ada di sini atau yang ada di modul ya. Tabel di sini ada yang tabel kata yang menggunakan bahasa kasar, ada bahasa yang menggunakan ragam bahasa hormat, ada juga yang menggunakan ragam bahasa hormat untuk orang yang lebih tua, dan ada bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini: balik, wangsul, mulih. Dalam bahasa Indonesia itu artinya pulang ya. Jadi penggunaannya untuk teman itu balik, kemudian untuk menyatakan diri sendiri, menceritakan diri sendiri itu wangsul, untuk hormat kepada orang lain atau ke yang lebih tua itu mulih, dan untuk arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah pulang. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ada balik, bapak bawa beli, bisa boga cager cenah dahar. Ini sama, ada juga di modul ya. Kalian nanti ini dikatakan ibaratnya kamus lah, kamus undak-unduk bahasa, ragam bahasa hormat ya. Nah, ini adalah sambungannya ya. Ada wasta jenengan. Nah, ini kalian bisa baca langsung. Nah,
Nih perhatikan, Bu Hada akan contohkan kalimat yang menggunakan ragam bahasa hormat ya. Ada yang bahasa kasar dan ada ragam bahasa hormat ya. Contohnya ada kata dahar, nada, dan tuang. Dahar, nada, dan tuang dalam bahasa Indonesia itu artinya makan ya. Dahar ini adalah bahasa kasar. Nah, nada itu adalah bahasa hormat untuk diri sendiri. Sementara tuang adalah bahasa hormat untuk orang yang lebih tua. Ketika kita bercerita kepada yang lebih tua atau menceritakan orang yang lebih tua, maka gunakan ragam bahasa hormat untuk yang lebih tua. Contoh dalam kalimat seperti ini. Din urang dahar heula yu di imah urang. Din urang dahar heula yu di imah urang. Ketika kalimat ini menggunakan nama orang secara langsung, itu bisa diartikan bahasa atau itu bisa diartikan bahwa orang tersebut itu seumuran dengan kita, akrab dengan kita ya. Din urang dahar heula yu di imah urang. Nah, dahar di sini ini adalah bahasa kasar. Nah, kata Bu Helda tadi, bahasa kasar itu biasanya digunakan untuk orang yang akrab dengan kita ya, dalam bahasa Sunda itu. Nah, sementara untuk nada itu ragam bahasa hormat yang digunakan untuk diri sendiri, menceritakan diri sendiri kepada orang lain. Ya, contohnya seperti ini. Abdi bade neda heulanya, Mad abdi bade neda heula, menyatakan, memberitahukan kepada Ahmad bahwa kita diri sendiri ingin makan terlebih dahulu. Ya, jadi Mad abdi bade neda heulanya, kalau misalnya madnya tidak dipakai boleh. Abdi bade nada heulanya, misalkan seperti itu ya. Kemudian tuang. Nah, tuang ini biasanya menjelaskan atau menceritakan orang yang lebih tua, atau ketika kita akan berbicara dengan orang yang lebih tua, boleh menceritakan orang yang lebih tua, boleh ketika kita menggunakan dengan orang yang lebih tua. Misalnya ketika kita ngobrol dengan ayah atau ibu kita atau paman kita ya, atau kakak kita. Nah, kalau di sini ini lebih menceritakan orang yang lebih tua. Mang Udin nuju tuang di saung. Mang Udin itu kan lebih tua ya, posisinya Mang Udin atau Paman Udin. Mang Udin nuju tuang di saung. Nah, tuang di sini memiliki arti makan. Dahar nada itu memiliki artinya makan. Nah, adapun yang membedakan adalah ragam bahasanya. Ada yang kasar, ada hormat untuk diri sendiri, ada hormat untuk orang lain. Perhatikan lagi, nanti Bu Hada akan berikan contoh lagi. Nah, sekarang kalian silakan perhatikan. Bu Hada punya kata kuring kakara balik ti sakola. Perhatikan, ada sebuah kalimat. Nah, di setiap kecapnya Bu Hada warnai. Nah, yang berwarna itu adalah kecap-kecap atau kata-kata yang harus dirubah menjadi menggunakan ragam bahasa hormat. Ya, kuring kakara balik ti sakola. Nah, sebelum kalian merubahnya, perhatikan terlebih dahulu. Perhatikan kalimatnya, tentukan kalimat ini menceritakan siapa atau berbicara dengan siapa. Kalau menceritakan diri sendiri berarti merubahnya menjadi ragam bahasa hormat untuk diri sendiri. Ya, kalau kalimatnya itu ada merujuk kepada orang yang lebih tua, berarti menggunakan bahasa hormat untuk orang yang lebih tua. Karena kalimat di sini adalah kuring, yang kuring itu artinya saya, berarti menggunakan ragam bahasa hormat diri sendiri. Jadi perhatikan, semuanya ragam bahasa hormat yang digunakan adalah ragam bahasa hormat untuk diri sendiri. Kalau di modul itu ada di kolom tengah ya, kolom kedua. Kuring. Nah, kuring itu diganti. Kakara itu juga diganti, balik diganti, ti sakola tidak usah diganti. Contohnya seperti ini, hasil perubahannya adalah kuring diganti jadi dengan abdi, kakara diganti dengan nembe, balik diganti dengan wangsul, ti sakola tetap. Kuring kakara balik ti sakola jika dirubah ke dalam kalimat yang menggunakan ragam bahasa hormat, maka dia akan berubah menjadi abdi nembe wangsul ti sakola. Nah, seperti itu ya. Kemudian Bu Hada juga punya contoh lagi. Bapak teh nuju indit ka Bandung. Bapak teh nuju indit ka Bandung. Lihat, siapa yang diceritakan? Ini sedang menceritakan kalimatnya. Menceritakan siapa? Apakah sosok yang lebih muda, teman kita, atau orang tua?
Nah, ini ada kalimat yang menjelaskan tentang sosok yang lebih tua. Berarti ketika dirubah, itu dirubah ke dalam bahasa hormat yang menggunakan ragam bahasa hormat untuk orang yang lebih tua. Ada di kolom ketiga kalau di modul. Nah, apa saja yang kecap-kecap atau kata-kata apa saja yang harus diganti? Pertama ada kata bapak, ada kata nuju, ada kata indit. Ya, itu adalah kecap-kecap atau kata-kata yang harus dirubah. Contoh, bapak dirubah menjadi tuang rama, ya, karena ini menjelaskan orang yang lebih tua. Nuju diganti tidak. Nuju itu kenapa Bu Helda tetap? Karena nuju itu bisa digunakan untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang yang lebih tua. Indit diganti, ya, jadi angkat, ya. Tuang rama teh nuju angkat ka Bandung. Kalau bahasa kasarnya misalnya gini, bapak teh keur indit ka Bandung. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kalimat peuting tadi kuring teu ngapalkeun. Kira-kira ini menceritakan siapa? Orang yang lebih tua atau diri sendiri? Ya, betul. Ini ada menceritakan diri sendiri. Berarti lihat kolom kedua, ya, kolom kedua yang untuk diri sendiri. Kata-kata yang digantinya adalah kata peting, kemudian kuring, ya, peting dan kuring. Peting diganti menjadi kata wengi, kuring diganti menjadi kata abdi, atau Bu Helda boleh nggak menggunakan sim abdi atau sim abdi boleh gitu, tidak? Boleh, ya. Wengi tadi abdi teu ngapalkeun. Wengi tadi sim abdi teu ngapalkeun. Boleh seperti itu. Satu lagi perhatikan. Pak RT kamari datang ka imah. Perhatikan, kalian teliti dulu kalimatnya, kemudian kalian cari. Atau sebelum mencari kalian tentukan ini menceritakan tentang siapa? Menceritakan orang yang lebih tua atau menceritakan diri sendiri? Kalau menceritakan orang yang lebih tua, maka gunakan ragam bahasa hormat untuk saluhureun atau kepada orang yang lebih tua. Kalau untuk menceritakan diri sendiri, maka gunakan ragam bahasa hormat untuk diri sendiri. Nah, di sini ada Pak RT. Pak RT itu biasanya orang yang lebih tua daripada kita, ya. Maka diganti kata-katanya. Kata-kata yang diganti, kemudian kata-kata yang diganti atau kecap yang diganti itu ada kata datang dan ada kata imah. Ya, ada kata datang, ada kata imah. Kata datang diganti, lihat di kolom yang ragam menggunakan bahasa hormat. Datang itu apa? Sumping, bumi itu, imah itu adalah bumi. Pak RT kamari sumping ka bumi. Nah, itu contoh bagaimana cara kita merubah kalimat dengan menggunakan ragam bahasa hormat. Nah, Bu Helda ingatkan lagi. Bagaimana caranya? Caranya, ini kuncinya ya, caranya ketika kita akan melakukan atau akan merubah kalimat ke dalam bahasa hormat, maka lakukan hal berikut. Pertama, lihat kalimatnya. Digunakan untuk siapa? Menceritakan siapa? Ya. Misalkan kalau kuring, biasanya tanda-tanda kuring itu berarti menceritakan diri sendiri. Maka gunakan ragam bahasa hormat untuk diri sendiri. Kalau dia menceritakan orang lain, bapak, emak, Pak RT, amang, atau akang, nah itu biasanya untuk orang yang lebih tua. Maka nanti perubahan kalimatnya itu menggunakan ragam bahasa hormat untuk orang yang lebih tua. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, cari kata yang harus diganti. Ya, cari kata yang harus diganti. Contoh tadi nomor 1, kuring kan itu tidak tepat, maka harus diganti dengan menggunakan kata abdi. Ya, jadi cari terlebih dahulu kata yang harus diganti. Setelah semuanya dapat, kalimatnya untuk siapa, kata yang harus diganti dapat, maka tulis kembali. Ya, tulis kembali menjadi kalimat yang menggunakan ragam bahasa hormat seperti yang ada di contoh. Oke? Nah, itu cara-caranya. Nanti kalau kalian kurang paham, kurang mengerti, boleh diputar lagi video ini. Kalau kurang mengerti juga, boleh nanti telepon ke Bu Helda atau video call. Oke? Nah, berikutnya supaya kalian lebih paham, ya, silakan kalian kerjakan
Pancennya ada di Google Form ya. Link Google Formnya ada di dalam video ini, tepatnya ada di deskripsi. Silahkan kerjakan ya. Jangan lupa kerjakannya dengan semangat. Oke? Nah, itu tadi penjelasan video pembelajaran mengenai ragam bahasa hormat ya. Yang ada di tabel itu sebenarnya masih banyak ya. Kalau kalian mau buka boleh cari-cari di sumber lain ya, entah itu di Google ya, atau di buku atau di aplikasi juga ada. Nah, kita akhiri video pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bola Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.